Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta seluruh makhluknya. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini aku Kelvin Alif Darmawan dari kelas 25 EC3 akan membahas tentang ta'rif al-insan. Sebelumnya, apakah sudah tahu ta'rif al-insan itu apa? Kalau belum tahu, aku jelaskan ya. Kadang manusia zaman sekarang tuh berbelit karena kata guru sejarah manusia itu dari monyet. Dari kata biologi itu manusia berasal dari air yang hina alias air mani. Dan kalau kata agama tuh kata guru PAI kadang bilang dari tanah. Emang yang benar yang mana sih? Nah, dalam ta'rif al-insan berarti definisi manusia adalah ciptaan Allah, diciptakan dari tanah, diberikan ruh, diberi akal untuk membedakan yang baik dan yang benar, serta juga menjadi khalifah di bumi. Tujuannya diciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi dasar bahwa manusia memiliki kedudukan yang istimewa di depan Allah. Contohnya kisah waktu Nabi Adam diciptakan. Allah menciptakan Nabi Adam padahal dari tanah. Manusia itu lebih hebat, biasanya lebih hebat malaikat gitu. Malaikat dari cahaya, setan dari api gitu, lebih wah gitu. Tapi kita kan Nabi Adam kan dari tanah gitu ya. Kenapa Allah tuh saking mengistimewakan kita tuh, saking istimewanya kita, malaikat aja dan iblis harus sujud sama kita begitu. Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam. Yang pertama diciptakan dari tanah. Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan manusia itu dari tanah. Quran surat Al-Sod ayat 71. Ayat ini menegaskan bahwa asal penciptaan manusia itu adalah dari tanah. Tanah itu kemudian dibentuk dan disempurnakan. Lalu manusia itu ibaratnya itu seperti gerabah. Allah telah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 14 yang bunyinya, Dia telah menciptakan manusia dari tanah liat kering seperti tembikar. Tembikar itu gerabah kayak hasil dari tanah liat begitu. Jadi Allah menggunakan seperti mengalami proses dari tanah liat, lumpur, hitam, kering lalu dibentuk. Lalu si tanah itu kalau kan kita mah nggak akan mungkin dari tanah ya, karena emang kan dari biologi juga kan kita dari dari air yang hina, air mani. Jadi kita tuh kan dari Nabi Adam tuh kan emang benar-benar dari tanah ya. Jadi kita tuh dari saripati tanah karena kan kita anak dan cucunya Nabi Adam gitu. Lalu setelah si tanah itu ditiupkan ruh Allah meniupkan ruh ada dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi, kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Inilah momen Adam menjadi makhluk hidup. Jadi disitulah Nabi Adam menjadi hidup karena Allah telah meniupkan ruh ke dalamnya. Jadi bukan sekedar makhluk yang terbuat dari tanah aja nih. Jadi Allah telah meniupkan ruh agar Adam bisa hidup seperti itu dan membuatnya berbeda dari yang lainnya. Lalu diciptakan keturunan manusia. Setelah ada, manusia berkembang biak melalui proses biologis yang Allah tetapkan. Lalu kita masuk ke proses diciptakannya manusia melalui air mani. Ada juga jadi sebelum biologis ditemukan tuh ternyata Al-Quran sudah membahasnya terlebih dahulu. Ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 4 yang bunyinya, Dia menciptakan manusia dari setetes mani. Lalu selanjutnya ada proses tahapan dalam kandungan. Karena kan dari air mani itu kan langsung ke kandungan. Ada dalam surat
Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kami jadikan maning itu menjadi al-qoh, al-aqoh dan mudgoh. Kemudian kami membentuk tulang belulang, lalu kami membalut tulang tersebut dengan daging. Ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Selanjutnya ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah menjelaskan perkembangan embrio jauh sebelum ilmu modern menelitinya. Lalu selanjutnya ada juga hadis tentang penciptaan manusia, hadis tentang 3 tahap dan 40 hari. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam rahim selama 40 hari sebagai itulah, lalu sebagai nutfah, lalu 40 hari lainnya sebagai 40 harinya sebagai alaqoh, lalu 40 harinya sebagai mudghah. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyempurnakan penjelasan Al-Quran dengan lebih detail. Jadi hadis ini sebagai pelengkap Al-Quran untuk menjelaskan terciptanya manusia dari dulu. Lalu selanjutnya hadis penciptaan Adam. Rasulullah telah bersabda, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya dengan tinggi 60 hasta. Jadi dulu tuh Nabi Adam tuh diciptakannya tuh tinggi banget. Kalau biasanya di sini kan biasa suka ada yang nonton anime lah, kayak anime Attack on Titan, jadi tinggi kayak Titannya gitu tinggi. Dulu tuh 60 hasta tuh jadi lumayan 60 hasta tuh tinggi banget gitu. Maksudnya dalam bentuk Adam adalah bentuk manusia yang paling Allah kehendaki, bukan merupakan Allah dengan makhluk lainnya. Jadi kita tuh sebagai manusia tuh derajatnya paling tinggi di depan Allah tuh dikarenakan karena kita diberikan akal dan pikiran agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan kan buat hewan, tumbuhan yang kayak gitu kan gak dikasih akal ya, nggak akan mungkin dikasih akal juga. Selanjutnya tuh manusia udah dilahiri nih di bumi, masa nggak dikasih tugas sih sebenarnya? Pasti dikasih tugas kan. Nah, ada dikasih tugas dan keistimewaan manusia di bumi. Yang pertama ada manusia sebagai khalifah. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya, sesungguhnya aku telah menjadikan seorang khalifah di bumi. Jadi fungsi manusia di bumi itu untuk menjadi khalifah sebagai pemimpin di bumi. Artinya manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi, menjaga alam, serta menegakkan kebaikan. Lalu manusia sebagai makhluk yang paling mulia ada dalam surat At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia ini adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Jadi kadang ada orang yang suka insecure, kok muka aku kayak gini ya, kok kayak wujud aku tuh kayak gini. Itu tuh gak boleh pesimis ya. Jadi karena manusia tuh udah bentuk yang paling sempurna yang Allah ciptakan gitu. Udah yang paling mulia Allah ciptain tuh. Jadi kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh putus asa akan rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang putus asa akan rahmat Allah itu bukan orang yang beriman. Seperti itu. Manusia diberi akal, hati, nafsu, dan potensi untuk menjadi baik atau buruk. Nah, jadi setelah walaupun sudah Allah tentukan nih ya, dia akan menjadi baik atau buruk, tapi kan kita bisa ada potensinya. Asalnya kita jadinya kan ada nasib ya yang bisa dirubah sama yang tidak. Nah, kita bisa merubah yang asalnya mungkin kita harusnya menjadi masuk neraka, dan semoga jadi kita bisa masuk surga ya. Semoga gitu.
Dan selanjutnya, hikmah penciptaan manusia. Dari penjelasan mengenai asal penciptaan manusia, ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, manusia bukan makhluk yang tercipta tanpa tujuan. Jadi manusia itu diciptakan tuh ada tujuan, pasti bakalan ada tujuannya. Kita diciptakan untuk beribadah dan menjalankan amanah. 2. Manusia harus rendah hati karena asal kita hanyalah tanah dan air mani, sehingga tidak pantas untuk sombong. Jadi kita tidak boleh sombong ya teman-teman. Lalu manusia memiliki tanggung jawab yang besar. Dengan diberi akal dan pikiran, dan ruh, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Di hari akhir itu kita diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah kita lakukan selama hidup di bumi. Selanjutnya, manusia harus mengenal dirinya agar mengenal penciptanya, seperti ungkapan ulama. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mungkin sekian saja dari saya. Mungkin ada kata-kata penutup terakhir. Marilah kita menjadi semakin bersyukur, memperbaiki diri, menjalankan tugas sebagai hamba khalifah di bumi. Semoga Allah memberikan pemahaman dan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.